Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 11 semester 1. Sebelum Bapak mulai menjelaskan, demi berkembangnya channel ini agar lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi, dimohon bantuannya untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih atas bantuan subscribe dan like-nya. Kali ini Bapak akan menjelaskan pokok bahasan bab 3 dengan judul Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Pada pokok bahasan ini terdapat 4 tujuan pembelajaran dan 3 sub pokok bahasan. Sub pokok bahasannya antara lain A. Sistem hukum nasional, B. Sistem peradilan nasional, dan C. Menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. A. Sistem hukum nasional. 1. Hakikat hukum. 2. Tata hukum nasional. Ya, perhatikan ya ini ya. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Satu, hakikat hukum. Hukum secara umum diartikan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini Bapak akan menjelaskan tentang unsur-unsur hukum ya. Unsur-unsur hukum terdiri dari aturan tentang tingkah laku manusia, berisi perintah dan larangan, dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang, sifat mengatur, memaksa, dan mengikat, sanksi tegas dan nyata. Nah ini ya, ini unsur-unsur hukum. Nah, selanjutnya perhatikan lagi ya. Bapak akan menjelaskan tujuan hukum. Nah, tujuan hukum ini terdiri dari ya, mencegah perilaku sewenang-wenang, menciptakan suasana damai dan tertib, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat. Ya, ini tujuan hukum. Nah, selanjutnya ya, perhatikan lagi ini penggolongan hukum. Hukum ini digolongkan menjadi beberapa nih. Di antaranya penggolongan hukum ini sebagai berikut. Perhatikan. Berdasarkan sumbernya, ya. Berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan cara mempertahankannya. Ya, perhatikan lagi nih ya. Ada berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, berdasarkan wujudnya, dan yang terakhir berdasarkan luas berlakunya. Ya, ini penggolongan hukum. Selanjutnya ya perhatikan lagi nih ya. Berdasarkan sumbernya, hukum ini digolongkan menjadi undang-undang, doktrin, traktat, jurisprudensi, dan kebiasaan. Selanjutnya, berdasarkan isinya, hukum itu digolongkan menjadi dua.
Ya, yang pertama hukum privat. Apa itu hukum privat? Hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara. Nah, yang kedua ada hukum publik. Apa hukum publik? Hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Selanjutnya ya, perhatikan lagi ini ya. Berdasarkan bentuknya, hukum terdiri dari ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Apa hukum tertulis? Hukum tertulis peraturan yang dapat kita lihat dan kita rasakan serta kita ketahui. Hukum tidak tertulis, hukum yang hidup dan diyakini warga masyarakat. Oke ya. Nah, ini tentang berdasarkan bentuknya. Oke, nanti diperhatikan lagi ya di slide berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan cara mempertahankannya ya, hukum ini terbagi menjadi dua. Ada hukum material dan ada hukum formal. Nah, apa itu hukum material? Hukum material yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Ya, jadi hukum material itu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Nah, selanjutnya apa hukum formal? Hukum formal ya, hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Ya, selanjutnya perhatikan lagi nih. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum ini digolongkan menjadi dua. Ada namanya ius constitutum. Apa itu ius constitutum? Ya, ius constitutum itu hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Yang kedua itu ada namanya ius constituendum ya. Ius constituendum. Apa itu? Hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ya, perhatikan lagi ini masih tentang hukum ya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi dua. Ada hukum nasional, ada hukum internasional. Nah, apa itu hukum nasional? Hukum nasional adalah ya, hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua, ini hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Hukum yang mengatur hubungan antar negara. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan berlakunya. Nah, hukum dibedakan menjadi dua. Ada hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Apa sih hukum yang bersifat memaksa? Hukum yang bersifat memaksa adalah aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya, hukum yang bersifat mengatur. Apa itu? Aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya, ya, hukum dibedakan menjadi dua. Ada hukum objektif, ada hukum subjektif. Nah, Bapak jelaskan nih. Apa itu hukum objektif? Hukum objektif adalah hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Nah, sedangkan hukum subjektif adalah hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Berdasarkan luas berlakunya, hukum dibedakan menjadi dua. Ada hukum umum dan hukum khusus. Nah, hukum umum adalah
aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Hukum khusus adalah aturan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu yang bersifat khusus. Dua, tata hukum nasional. Lahirnya tata hukum Indonesia. Tata urutan perundang-undangan nasional. Lahirnya tata hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah Proklamasi Kemerdekaan. Ya, selanjutnya ya akan Bapak jelaskan ya tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Nih, perhatikan ya tata urutannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, ketetapan MPR. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah. Peraturan presiden. Peraturan daerah provinsi. Terakhir, peraturan daerah kabupaten kota. B. Sistem peradilan nasional. Ya, hakikat sistem peradilan nasional. Macam-macam lembaga peradilan. Tingkatan peradilan nasional. Alat kelengkapan lembaga peradilan. Satu, hakikat sistem peradilan nasional. Definisi peradilan nasional. Ya, definisinya, peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Ya, Bapak ulangi ya. Peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Nah, dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang yang berkaitan. Nah, tugasmu kamu cari nih undang-undang yang berkaitan ini ya tentang dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Itu tugasmu. Dua, macam-macam lembaga peradilan Indonesia. Macam-macam lembaga peradilan Indonesia ya. Ini perhatikan ya, ada 4 nih. Klasifikasi lembaga peradilan nasional. Tugas kewenangan lembaga peradilan di bawah MA. Lingkungan peradilan militer. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Klasifikasi lembaga peradilan nasional ya. Ada lembaga peradilan di bawah MA, ada Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang ya atau kewenangan lembaga peradilan nasional di bawah MA. Lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan
peradilan militer. Ya, perhatikan nih ya. Lingkungan peradilan militer terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer pertempuran, pengadilan militer utama. Lingkungan pengadilan tata usaha negara nih, perhatikan. Lingkungan pengadilan tata usaha negara terdiri dari pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, Mahkamah Agung. Tiga, tingkat peradilan nasional. Pengadilan tingkat pertama disebut juga pengadilan negeri, dibentuk atas keputusan presiden. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi, pengadilan tingkat banding. Kasasi oleh Mahkamah Agung, puncak peradilan, memutus permohonan kasasi. 4. Alat kelengkapan lembaga peradilan. Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi. C. Menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. 1. Makna kepatuhan dan kesadaran hukum. 2. Perilaku yang mencerminkan sikap taat kepada hukum. 3. Bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. 4. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. Arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satu, makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Makna kepatuhan dan kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku menaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas kesadaran pribadi tanpa ada paksaan untuk menaati peraturan hukum itu sendiri. Dua, perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Ya, perilakunya ini di keluarga, sekolah, ya, masyarakat, bangsa dan negara. Ya, jadi ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Tiga, bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Berlaku kurang sopan terhadap orang tua, terlambat datang ke sekolah, sewenang-wenang terhadap tetangga, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan aksi makar. Ya, itu ya. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum.
agama, dosa, kesopanan, dicemooh, dikucilkan, kesusilaan, rasa penyesalan, rasa bersalah, hukum, denda, penjara. Ya, jadi itu ya. Mudah-mudahan kamu bisa paham. Lima, arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adanya hukum untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar manusia agar tidak saling berbenturan, pihak yang kuat tidak berlaku sewenang-wenang kepada pihak yang lemah. Hukum hadir untuk menciptakan sebuah keadilan antara hak dan kewajiban, melindungi masyarakat yang lemah, serta memberikan kepastian hukum terhadapnya. Ya, ini ya. Mudah-mudahan kamu bisa paham ya dengan penjelasan Bapak. Demikian penjelasan dari Bapak ya. Tetap semangat belajar demi menggapai cita-cita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.